tempat, karena untuk belajar kita butuh tempat. Maka Majelis Zikir Al-Hidayah adalah tempat kita untuk berkumpul, membangun kekuatan ukhuwah Islamiyah, persatuan umat. Makanya di sini kita duduk bersama tanpa membedakan status sosial satu dan yang lain, tanpa membedakan pakaian kita, tanpa membedakan warna kulit kita. Kita di sini sama, yakni disatukan dalam niat untuk menggapai ridhonya Allah. Jadi seperti tadi, penting kita untuk belajar. Makanya ketika kita hadir di majelis ini, kita perlu tahu apa tujuan kita untuk datang ke sini. Majelis Zikir Al-Hidayah di sini adalah majelis ilmu, tempat kita mengkaji, tidak hanya sebatas syariatnya saja. Mungkin kita telah melaksanakan sholat, kita anggap sholat itu adalah tiang agama, dan banyak kita menganggap kalau sudah sholat berarti sudah baiklah agamanya. Padahal di dalam Islam, sholat itu perkara nomor berapa? Nomor berapa sholat? Dua. Yang pertama syahadat. Jadi tiang tidak akan berguna kalau tidak ada pondasi. Pondasinya adalah syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Banyak kita menganggap sepele perkara syahadat ini. Rasul saja 13 tahun untuk bisa menanamkan syahadat ini ke dalam hati-hati para sahabat. Kita memandang syahadat ini sepele, makanya orang yang sepele syahadatnya, salatnya ngaco, salatnya tidak jelas apa tujuannya. Syahadat itu secara tekstualnya, kita bersaksi asyhadu an la ilaha illallah, bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Secara tekstual, maknanya kita menjadikan Allah sebagai tujuan hidup. Kalau bahasa baratnya the way of life, tujuan hidup. Kalau tujuan hidup, tujuan-tujuan yang lain sebagai pelengkap. Kadang banyak dakwah Allah sebagai pelengkap, tujuan yang lain itulah yang sebagai utama. Makanya sholat tadi tak membekas di dalam hati, dan syahadat tak berdiri sendiri, tetapi diikuti dengan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Secara tekstualnya kita bersaksi bahwa Rasulullah adalah utusan Allah. Tapi secara hakikatnya kita menjadikan Rasulullah sebagai suri tauladan. Kita menjadikan Rasulullah sebagai jalan, karena dia satu paket, antara tujuan dan jalan itu satu kesatuan. Contoh, kita ingin pergi ke Padang, itu tujuan. Bagaimana cara pergi ke Padang? Itu adalah jalan. Banyak kita kadang-kadang punya tujuan tak tahu jalan. Inilah yang menyebabkan hampanya peribadatan. Inilah menyebabkan orang-orang yang bingung dalam sholatnya. Mereka sholat tapi bingung, tak tahu tujuan, tak tahu jalan. Di Al-Hidayah ini kita belajar, makanya ada metode itu jalan. Kalau ada yang mengaku kepada Allah tak ada jalan, pasti dia sedang menghayal. Karena hanya dengan menghayallah kita bisa sampai di tujuan tanpa mesti berjalan. Makanya di Al-Hidayah ini kita diajar untuk cerdas. Menuntut ilmu ini penting. Jangan hanya ikut-ikutan. Jadi sangat rugi
kalau kita datang ke sini tak tahu tujuan datang. Kalau bahasanya itu, kita ini orang yang latah, ikut-ikutan. Galak orang, galak lawak. Negara orang, nah itu yang banyak. Makanya pasang